Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini, saudara yang ada di rumah. Mari persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita boleh menyembah, memuliakan Tuhan. Karena kita percaya melalui kebangkitannya memberikan kepastian dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang siap bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan kita akan berdoa. Kami percaya hari ini menjadi kemenangan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Kami yang mempercayai Engkau Yesus sebagai Tuhan. Kami tahu kami memiliki kepastian karena maut tidak berkuasa atas Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Di tempat ini kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami siap menyembah Engkau Allah yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menyaksikan, bahkan setiap mereka yang beribadah hari ini, kami percaya Tuhan menjamah melawat setiap mereka. Sehingga mereka pun mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada Allah yang layak disembah selain Engkau Yesus Tuhan. Oleh kami percaya Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami Tuhan.
Kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap musim. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di setiap rumah. Kau hadir di dalam setiap persekutuan. Karena Engkau nyata dalam hidup kami, Tuhan. Terjadi di sini, kami yakin, ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Terjadi di sini. Ada kemenangan di dalammu. Ada kemenangan di dalammu. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebangkitan-Mu membuktikan Engkau hidup. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu mengalami kebangkitan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kepastian yang Engkau boleh beri bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Engkau menebus kami. Engkau membeli kami dengan darah yang mahal. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami siap bersorak, kami siap menari, melompat bagi Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara yang sementara menyaksikan bahkan sementara beribadah, bersama-sama kita akan meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang telah menebus setiap dosa kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, jalannya hapus dosaku. Ku yakin
dahsyat, Engkau luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Keadaan boleh terguncang hari-hari ini, tapi kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia siap menolong kita. Dia siap untuk selalu bersama-sama dan menopang setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Jesus. Kau dahsyat bagi kami. Kau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Engkau tetap menjadi Tuhan dan Raja kami apapun yang terjadi. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap kami. Bahkan semua yang sementara beribadah, semua yang sementara menyaksikan. Kami percaya dijamah dilawat oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Hari ini kita semua dalam keadaan sukacita. Karena satu hal di mana Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan maut dan sudah mengalahkan ketakutan kita, kecemasan kita, kebimbangan, ya karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, ya siapkan hati, pikiran saudara, keluarga saudara duduk yang baik dalam posisi ibadah, dan kita akan sama-sama menikmati ibadah live streaming ini di saat hari Minggu yang kedua di dalam bulan April ini. Kita sudah melangkah di bulan April dan ini minggu yang kedua. Dan minggu kedua ini adalah minggu kemenangan bagi kita, semua umat manusia. Karena kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca sama-sama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga dan 4. Saya akan baca, saudara juga nanti baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita lanjut dengan ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Ini merupakan suatu tema bagi kita semua yang harus kita ingat mengenai kebangkitan. Kebangkitan berbicara kuasa, dan kuasa kebangkitan itu harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Ada 3 pengertian mengenai kebangkitan ini. Yang pertama, berarti kebangkitan itu merupakan suatu hal yang menyatakan bagi kita semua umat manusia bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada jalan buntu. Karena di dalam Kristus Yesus selalu punya jalan keluar. Dari kematian Yesus Kristus, tapi dia sudah bangkit, dan kebangkitannya itu yang memberikan kita kemenangan. Selama mungkin dari bulan Januari sampai dengan April ini, kita senantiasa dihantui dengan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi pagi hari ini, di minggu kedua bulan April ini, saudara harus bangkit, saudara harus kuat, karena di sini ada moto palu bangkit, palu kuat. Jangan jadi orang yang loyo, jangan jadi orang yang pasif, tapi kita berbicara harus aktif, karena dikatakan di dalam Kristus Yesus tidak ada jalan buntu. Memang usaha kita ekonomi sekarang, mungkin saudara bisa berpikir, waduh, orang sudah kurang datang belanja,
orang ini jualan sudah kurang yang pesan. Kalau saudara online, semua serba menurun. Tapi satu hal kita percaya, bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada jalan buntu. Selalu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Amin. Jalan keluar. Jalan untuk membebaskan kita. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Kita senantiasa menjadi orang-orang seperti waktu hari Jumat Agung, kami katakan menjadi pejuang-pejuang iman. Jadilah pejuang. Kalau pejuang itu berarti dia punya cita-cita. Kalau pejuang itu berarti dia ingin mencapai satu sasaran, satu hal untuk bisa menang. Pejuang berbicara kemenangan. Dan Yesus Kristus telah memberi contoh kepada kita. Dialah pemenang, dia sudah mengalahkan maut. Dia katakan, hai maut, di mana sengatmu? Kita juga demikian. Hai ketakutan, tidak dapat mengikat kita, tidak dapat menakutkan kita, keluarga kita. Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, sampai tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang membuka jalan itu, saudara. Karena dia katakan, akulah jalan. Dialah jalan itu. Tidak ada nama lain. Jalan satu-satunya kepada Bapa. Jalan satu-satunya kepada keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang di rumah bersukacita karena jalan sudah ditunjukkan. Ya. Kalau waktu hari Jumat Agung kita harus jadi pejuang, maka pejuang itu menjadi menang kalau kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, tidak ada jalan buntu. Selalu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Karena dia ada jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yang kedua, dalam 2 Korintus 15, 2 Korintus 15, bukan 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-19 sampai ke-22, saya akan bacakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Dihidupkan kembali semangat kita. Dihidupkan kembali iman kita yang biasanya suka goncang. Sehingga kita memiliki pengharapan. Kita dihidupkan kembali supaya kita memiliki pengharapan yang dikatakan di waktu kita membaca di Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk hari esok. Pengharapan untuk apa? Untuk masa depan kita. Pengharapan untuk apa? Untuk usaha kita. Pengharapan untuk apa? Untuk keluarga kita. Pengharapan untuk apa? Untuk pekerjaan kita. Pengharapan untuk apa? Untuk pelayanan kita. Supaya lebih lagi kita setia. Lebih taat. Karena setiap kita melayani, setiap kita bekerja, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah
semuanya untuk Tuhan. Itulah pengharapan. Semua kita perbuat untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Dia akan mendatangkan hasil, dia akan mendatangkan berkat apapun yang kita lakukan, sehingga semuanya kita memiliki masa depan cerah, masa depan yang sukses, masa depan berhasil tanpa ketakutan. Karena itulah kita jadi lebih daripada pemenang. Yang ketiga, ayat yang ke-57 dan 58 sebagai yang ketiga terakhir. Kita baca sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita menjadi pemenang, kitalah pejuang. Sehingga tantangan-tantangan yang datang pada kita, jangan kita anggap itu sebagai sesuatu yang besar. Tapi tantangan-tantangan bagi kita, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun, di dalam studi, dalam segala sesuatu yang kita hadapi di saat ini, kita pasti menang. Karena di sini dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 57, kita harus mengucap syukur. Sehingga bagi keluarga-keluarga yang di rumah, belajar untuk mengucap syukur. Walaupun di karantina mandiri, walaupun tidak bisa keluar, terisolasi dalam rumah, kita menyanyi syukur, syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang apa? Tuhan beri hari kita. Tuhan beri hari kita untuk kita mengucap syukur. Saat Tuhan memberikan hari itu, saat kita bangun pagi, kita lihat matahari terbit, janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, bersinar, 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 dan bersinar memberkati kita semua. Amin. Yang di rumah bersinarlah. Kita harus jadi bersinar, kita harus jadi pejuang. Karena disitulah kita harus tidak takut. Tidak takut dan tidak akan pernah takut. Karena Kristus Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Karena Kristus Yesus sudah bangkit, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang bangkit, yang kuat. Maut sekalipun Tuhan sudah kalahkan. Untuk itu kita akan tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya. Saya ambil memang dari Perjanjian Lama sebagai Yesaya pasal yang 41. Ini ayat sudah selalu biasa kami sampaikan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama sebagai ayat penutup. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kitalah pemenang, kitalah pemenang, kitalah pemenang. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kitalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya.
seperti yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, kami Tuhan mau bangkit, kami mau taat, kami mau setia senantiasa ya Tuhan. Karena kebangkitan mendatangkan bagi kami kekuatan. Kebangkitan Kristus mendatangkan bagi kami kemenangan. Sehingga Tuhan, kamilah umat-umat pemenang. Kami dijadikan lebih daripada pemenang. Saat ini ya Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa-dosa, segala pelanggaran, segala kejahatan, dan segala pemberontakan, serta kesombongan kami ya Tuhan. Sehingga kami dilayakan untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Biarlah ini memberikan bagi kami penyertaan kemenangan Kristus. Sehingga Tuhan, hari-hari yang ke depan, hari-hari ke depan kami memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sukses. Pengharapan ada senantiasa. Hari esok, minggu, bulan, tahun, selama-lamanya kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Puji nama-Mu ya Bapa, kami sambut Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Jadikan rema bagi semua keluarga-keluarga yang berada di rumah masing-masing. Biar Tuhan juga mereka dikuatkan, diteguhkan, dan jadikan mereka pemenang-pemenang. Bangun mesbah doa di rumah masing-masing, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga pemenang, lebih daripada pemenang. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyambut berkat tubuh dan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap menerima berkat ini. Sama-sama katakan dengan iman. Amin. Saudara-saudara sekalian yang di rumah, saudara memegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri, dan kita akan masuk pada sakramen untuk perjamuan suci ini, perjamuan kudus, dan saya akan bacakan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebelum kita makan
saya akan bacakan ayat yang saya terima. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara sudah baca firman Tuhan, jadikan itu rema. Dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengangkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur, ucap syukur dalam segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima
kerinduan kami, dengan kuasa kebangkitan, memberikan kami kemenangan bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga, bagi Indonesia ya Tuhan. Sehingga bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan dipulihkan. Segala penyakit akan dikalahkan oleh kuasa darah dan domba Allah. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, saatnya Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan datangkan bagi bangsa ini oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan doa kami. Berpuji namamu ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, supaya mereka Tuhan menerima firman iman ini, menerima kekuatan, menerima pengharapan, menerima pemulihan, menerima kemenangan senantiasa oleh kebangkitan Yesus Kristus. Segala puji syukur bagi nama-Nya. Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Di waktu siang dengan tiang awan akan melindungi, dan di waktu malam dengan tiang api akan menerangi jalanmu. Sehingga siang malam kau terjaga terpelihara oleh kuasa Allah. Tidak satu pun dapat menjamah engkau, karena roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Berkat Tuhan akan mengalir bagimu. Gandum minyak anggur yang terbaik. Tuhan akan memberkati keluargamu dengan madu dari gunung batu. Baik engkau dalam berkendaraan di jalan raya, berjalan kaki, duduk, dan tidur sekalipun, Immanuel, Allah menyertai senantiasa. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Bawa dan milikilah dengan iman yang teguh kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi, melindungi kami sekalian, seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada pagi siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dengan sungguh-sungguh dan yang memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan,